Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah hipnotis melawan kecerdikan. Dalam kisah ini, Abu Nawas sempat linglung atau kebingungan. Kisah ini berawal uang untuk kebutuhan sehari-hari Abu Nawas sudah mulai menipis atau hampir habis. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya Abu Nawas tidak tega untuk menjualnya, tetapi keluarga Abu Nawas sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan istrinya setuju untuk menjual keledainya itu. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun dimulai. Rencana pun disusun oleh keempat pencuri tersebut. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang mendekat kepada Abu Nawas dan berkata, "Apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang seperti itu. "Ini kan bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya lagi si pencuri itu. "Ini keledai," kata Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata salah satu kelompokan pencuri itu sambil berjalan meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas pun tidak terpengaruh. Kemudian Abu Nawas meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggangi keledainya, pencuri kedua menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Mengapa engkau menunggangi kambing?" "Ini bukan kambing, tapi keledai," jawab Abu Nawas. "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh, kambing kok dikatakan keledai," kata si pencuri. "Kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas masih belum terpengaruh, dan Abu Nawas tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga pun datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" tanya si pencuri. Kali ini Abu Nawas tidak segera menjawab. Abu Nawas mulai ragu karena sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Si pencuri makin merecoki otak Abu Nawas. "Sudahlah, biarpun kau bersikeras, hewan itu adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing." "Kambing, kambing," kata si pencuri merecoki otak Abu Nawas. Sepertinya Abu Nawas mulai merasa linglung atau bingung. Akhirnya Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Si pencuri duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik itu untuk berbincang-bincang. "Aha, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat membuka percakapannya. "Kau juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh ya, jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya. Berapa kau mau membayarnya?"
3 dirham. Abu Nawas langsung setuju. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas dimarahi oleh istrinya. Jadi keledai itu hanya engkau jual hanya 3 dirham saja, lantaran mereka mengatakan bahwa keledai yang kamu bawa itu kambing, kata istri Abu Nawas. Abu Nawas tidak bisa menjawab. Abu Nawas hanya mendengarkan ocehan istrinya. Dengan setia mendengarkan sambil menahan rasa dongkol di hatinya. Kini Abu Nawas baru menyadari kalau dirinya sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyangkan akal sehatnya. Abu Nawas merencanakan sesuatu. Lalu Abu Nawas pergi ke hutan, mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat miliknya Abu Nawas. Berita ini pun juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makanan tanpa membayar, tapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya saja. Mereka berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu mereka akan kaya raya. Karena hanya dengan mengacungkan tongkat, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Apakah tongkatmu akan dijual?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. "Tetapi kami bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi," kata mereka. "Berapa?" kata Abu Nawas pura-pura merasa tertarik. 100 dinar, uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar, engkau sudah bisa hidup enak," rayu mereka makin penasaran. Abu Nawas diam beberapa saat, seakan merasa keberatan sekali. Tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas kemudian sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas, Abu Nawas segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk segera membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli dari si Abu Nawas. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai. Tentu saja pemilik kedai itu marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku?" tanya pemilik kedai dengan nada emosi. "Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini? Dan engkau membebaskan keluar tanpa membayar makanannya yang dia makan?" tanya para pencuri itu pada pemilik kedai. "Benar, tetapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini." Gila, ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali menipu Abu Nawas. Kita malah rugi besar, umpat para pencuri dengan rasa dongkol di hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Bila ada keraguan, maka janganlah mengambil keputusan. Mengambil keputusan dalam keraguan akan berdampak penyesalan sahabatku. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.